Salam hormat kami haturkan kepada Dewan Juri dan audiens. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai white paper kami yang berjudul Retronic, Recycling Electronic Waste, Sistem Pengumpulan Limbah Elektronik Berbasis Sirkular Ekonomi di Wilayah Yogyakarta. Saya Vira. Saya Salma. Saya Haifa. Kami dari tim Sahafi. Dewasa ini, sampah elektronik semakin menggunung. Menurut laporan Global E-Waste Monitor, pada tahun 2019, terdapat 53,6 megaton limbah elektronik yang dihasilkan. Juga menurut PP nomor 101 tahun 2014, limbah elektronik termasuk ke dalam limbah B3 yang amat berbahaya bagi lingkungan. Di sisi lain, limbah elektronik ternyata memiliki potensi nilai jual yang baik karena kandungan logam yang ia miliki. Hal ini menjadi latar belakang kami untuk mengembangkan elektronik, media bagi masyarakat untuk menyalurkan limbah elektronik mereka dengan konsep sirkular ekonomi dan diharapkan turut membantu mewujudkan dunia yang lebih berkelanjutan. Penelitian ini dilaksanakan di Yogyakarta, di mana tim Sahafi mendapati 3 masalah utama yang menjadi penghambat pengolahan limbah elektronik secara ramah lingkungan. Masalahan yang nomor 1, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai limbah elektronik. Pada survei 1, tim Sahafi mendapati bahwa 83% dari responden masih memilih untuk menyalurkan limbah elektronik dengan cara disimpan atau dibuang, sedangkan sisanya hanya 17% yang sudah memilih untuk menyalurkan limbah elektronik kepada lembaga formal. Dapat disimpulkan bahwa masih banyak responden belum mengerti alur pengolahan limbah elektronik secara ramah lingkungan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa masih banyak limbah elektronik yang berakhir di tanah atau TPA dan dapat berdampak buruk pada kesehatan masyarakat serta lingkungan. Kesalahan yang kedua, tingginya jumlah limbah elektronik yang dihasilkan oleh masyarakat. Pada survei kedua, jumlah responden dihitung melalui SNI, di mana survei dilakukan untuk mencari tahu rata-rata usia pakai serta jumlah barang elektronik yang digunakan oleh masyarakat. Perhitungan estimasi limbah elektronik di Yogyakarta dihitung menggunakan metode CHANG. Hasil estimasinya adalah sebagai berikut. Kesalahan yang ketiga adalah belum adanya sistem yang dapat mendukung distribusi limbah elektronik dari pemerintah daerah. Pada survei ketiga, tim Sahafi mewawancarai Bapak Cito, staf dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Wawancara berikut kami simpulkan bahwa belum ada sistem yang dapat mempermudah masyarakat untuk menyalurkan limbah elektronik, serta belum ada sistem yang mengintegrasi antara masyarakat, bank sampah, dan lembaga formal pengolah limbah elektronik untuk mewujudkan pengolahan limbah elektronik secara ramah lingkungan. Di atas, tim Sahafi juga melakukan survei dengan wawancara online mengenai tanggapan dan pendapat masyarakat mengenai limbah elektronik. Berikut adalah videonya. Gimana sih tanggapan kamu tentang limbah elektronik? Emang limbah elektronik tuh sepenting itu ya? Aku baru tahu. Limbah elektronik itu bahaya banget ya menurut aku. Bahaya nggak sih? Jadi dia kayak peralatan elektronik yang udah nggak kepake gitu kan? Nah, kalau kamu punya barang elektronik udah nggak kepake, biasanya diapain? Biasanya langsung dibuang. Buat apa kalau udah rusak? Dikumpulin di karung gitu sih, terus nanti kalau ada tukang rongsok yang lewat, kasih. Selalu disimpan dan abis itu hilang aja gitu, nggak tahu di mana. Industri pada umumnya masih menerapkan konsep linear ekonomi, di mana perencanaan suatu produk masih berdasarkan langkah ambil, buat, dan buang. Oleh karena itu, kami merasa perlu adanya perubahan dengan menerapkan konsep sirkular ekonomi, di mana limbah yang hendak dibuang dikembalikan lagi menjadi bahan baku suatu produk baru. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, kami menawarkan solusi untuk menciptakan rantai pasok yang berkelanjutan dengan konsep sirkular ekonomi, yaitu Retronic. Retronic adalah penyediaan layanan penjemputan dan pengumpulan limbah elektronik di Yogyakarta secara online. Barang elektronik yang dibeli dan digunakan oleh masyarakat tentunya lama-kelamaan dapat rusak. Dan dengan memanfaatkan aplikasi Retronic, masyarakat dapat langsung mengakses melalui telepon pintar dan memilih jenis sampah yang ingin diberi kepada pengolah limbah B3. Ojek daring yang bekerja sama dengan Retronic akan melakukan penjemputan dan mengirimkannya kepada bank sampah untuk dipilah dan lembaga formal pengolah limbah B3 untuk diolah menjadi bahan baku suatu produk elektronik baru. Limbah elektronik ini kemudian akan diberi harga sesuai kondisinya dan Retronic akan mengelola uang hasil pengolahan limbah elektronik yang akan diberikan kepada pengguna dalam bentuk uang tunai ataupun reward dalam aplikasi. Retronic juga bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, yaitu ojek daring, bank sampah, dan lembaga formal pengolah limbah B3 di Yogyakarta
untuk mendukung sistem pengolahan limbah elektronik. Berikut target kami mulai tahun 2020 hingga 2035. Di awal, kami akan fokus kepada pengembangan kerjasama dengan lembaga terkait dan sosialisasi yang tepat sasaran. Salah satunya melalui platform kami di Instagram, @retronic.id. Melalui hal tersebut, diharapkan Retronic dapat menjangkau masyarakat Jogja dan dapat berekspansi hingga keluar wilayah Yogyakarta. Berikut analisis SWOT untuk Retronic. Pada analisis strength, salah satunya adalah memberikan kemudahan dalam penyaluran limbah elektronik. Pada analisis weakness, salah satunya adalah adanya biaya angkut limbah elektronik. Pada analisis opportunities, salah satunya adalah kesempatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Dan pada analisis threats, salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan limbah elektronik mereka. Dari berbagai permasalahan yang ditemui di Yogyakarta, Retronic hadir menawarkan solusi pengumpulan limbah elektronik berdasarkan konsep circular economy. Konsep tersebut menjadi langkah dasar Retronic untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan. Berikut cara menggunakan Retronic. Pertama-tama, kamu bisa masuk atau membuat akun baru dalam Retronic. Jangan lupa untuk memasukkan email dan password dengan benar. Setelah masuk, akan tersedia banyak pilihan kategori akan limbah elektronik. Selain itu, juga ada artikel pilihan yang bisa kamu baca. Kamu bisa mencari kategori loh. Nah, pilih kategori yang kamu inginkan, lalu masukkan jumlah limbah elektronik yang mau kamu sumbangkan. Masukkan jumlah dengan benar ya. Retronic memiliki banyak sekali pilihan limbah elektronik yang bisa kamu pilih, mulai dari limbah elektronik peralatan listrik, telekomunikasi, dan lain-lain. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan kategori-kategori pilihan favoritmu ke dalam daftar favorit. Nah, setelah selesai, pilih keranjang. Maka, semua limbah elektronik yang mau kamu sumbangkan akan masuk ke dalam keranjang. Setelah itu, pilih kurir. Kurir akan menjemput barang-barang elektronik kamu dan akan langsung menyalurkan kepada bank sampah. Nah, di sini kamu akan langsung menuju aplikasi kurir yang telah kamu pilih. Nah, sudah selesai. Di sini kamu akan mendapatkan Retronic Reward. Lalu, kamu juga bisa mendeteksi loh kira-kira limbah kamu sudah sampai mana ya. Semua data akan tercatat dengan jelas, mulai dari lembaga formal dan bank sampah. Nah, begitu cara menggunakan Retronic. Mudah kan? Jangan lupa untuk follow Instagram Retronic ya di @retronic.id.